Seorang penjual gas bernama Pak Jono tampak sibuk di warungnya. Tersenyum puas melihat tumpukan tabung gas subsidi yang ia timbun di gudang belakang. Oh, lihat nih warung aku penuh dengan tabung gas subsidi. Siapa yang sangka aku bisa punya banyak stok begini. Aku bisa atur harga sesuka aku deh. Jual ke siapa aja yang aku mau. Oh, ini semua hasil dari betapa cerdasnya aku. Kalau orang lain jual dengan harga biasa, aku bisa jual lebih mahal dengan alasan stok langka. Siapa yang bakal nolak kalau mereka itu benar-benar butuh? Bayangin aja, orang-orang di kampung ini pasti panik. Pas mereka susah cari gas, mereka bakal datang ke warungku, rela bayar berapa aja asal dapat tabung gas. Dan aku tinggal nikmatin keuntungannya deh. Satu tabung aja aku bisa untung lebih banyak. Dunia ini keras. Kalau aku nggak pintar-pintar memanfaatkan kesempatan, aku bakal jadi orang susah. Tiba-tiba istrinya, Bu Sari, masuk ke dalam gudang dengan ekspresi puas. Hebat sekali Bapak ini ya. Aku gak nyangka kita bisa punya stok sebanyak ini loh Pak. Aku yakin semua warga pasti bakal datang menyerbu warung kita nanti. Ini strategi yang cerdas banget loh Pak. Siapa lagi yang bisa secerdik ini kalau bukan Bapak? Warung lain pasti kehabisan, tapi kita selalu punya stok dan tentu aja dengan harga yang bisa kita atur-atur sendiri. Nah, itu dia makanya aku selalu bilang sama ibu tuh, kita harus lebih pintar dari orang lain. Kalau mereka susah cari gas, itu urusan mereka. Yang penting kita ada untung. Dan hidup kita lebih enak. Mereka nggak sadar kalau selama ini aku udah merencanakan semua dengan matang. Lagian kalau kita ngambil kesempatan ini nanti malah orang yang lain melakukannya. Daripada rugi, lebih baik kita memanfaatkan keadaan deh. Kita harus terus menambah stoknya Pak, biar bisnis kita makin besar. Aku juga kepikiran buat bikin cara lain biar pelanggan kita itu nggak sadar kalau kita itu jual gas yang lebih sedikit dari biasanya. Misalnya kita kasih bonus kecil buat pelanggan yang tetap. Jadi mereka nggak curiga kalau gasnya lebih cepat habis. Ibu memang istri yang paling hebat deh. Dengan begini kita bisa makin kaya deh. Kita bisa beli tanah yang lebih luas, renovasi rumah biar lebih besar, bahkan beli kendaraan baru. Hidup kita bakal jauh lebih nyaman, Ibu. Bapak, benar. Kalau ada kesempatan untuk lebih kaya, kenapa harus menolak ya nggak sih? Ini saatnya kita tunjukkan kalau kita itu bisa lebih pintar daripada. Ini saatnya kita tunjukkan kalau kita itu bisa lebih pintar daripada mereka semua. Di dalam gudang, Pak Jono bersiap melakukan rutinitas malamnya. Pak Jono mengangkat sebuah tabung gas yang baru dan mulai memindahkan separuh isinya ke tabung kosong menggunakan alat khusus. Nah, ini dia tabung gas segar yang baru datang. Kalau aku bagi dua isinya, stoknya makin banyak, keuntunganku makin besar. Hei, aku sudah terlalu pintar kalau cuma sekedar jualan biasa. Tinggal atur strategi dan keuntungan datang sendiri. Aku bisa jual ke warga dengan harga yang lebih tinggi. Harus hati-hati nih, sedikit aja bocor bisa bahaya. Tapi ya namanya juga usaha, harus ada resikonya kan. Udah biasa aku kerja kayak begini. Udah berbulan-bulan dan gak pernah ada masalah tuh. Pelan-pelan, gak boleh buru-buru deh. Kalau terlalu cepat nanti tekanan gasnya bisa anjlok. Kita harus main aman aja deh, biar gak ketahuan. Kita harus jaga ritme biar semua berjalan dengan lancar. Dengan begini warung kita nggak bakal sepi deh. Kita harus hati-hati loh Pak. Kalau ada yang curiga dan melaporkan kita bisa bahaya loh. Jangan sampai Pak RT atau warga lain tahu soal cara kita mendapatkan keuntungan ini. Kita harus lebih licik, lebih cerdas Pak. Tenang aja Bu, selama kita itu bermain rapi, nggak ada membongkar bisnis kita akan terus untung dengan besar tanpa ada yang menyadari. Seorang pelanggan ibu satu datang membeli tabung gas. Pak Jono dengan licik menjual gas yang sudah dikurangi isinya dengan harga yang lebih mahal. Assalamualaikum Pak Jono, aku mau beli gas. Tabung aku udah kosong nih, bisa tukar dengan yang baru Pak? Waalaikumsalam Bu. Wah, pas banget nih. Aku baru aja dapat stok baru. Seperti biasa ya, harganya naik dikit. Ya Bu, maklum barangnya memang sekarang lagi langka. Ya udah Pak, aku butuh gasnya sekarang. Tapi harga segini makin lama makin mahal ya. Semoga isinya cukup bertahan lama. Biasanya aku beli gas bisa tahan sebulan. Tenang aja Bu, gas dari aku itu selalu bagus, dijamin tahan lama, asal dipakainya dengan hemat. Kalau masaknya kebanyakan pakai api besar, ya pasti cepat habis deh.
Saat di rumah, ibu itu kemudian langsung menyambungkan tabung gas dan mulai memasak. Awalnya semuanya tampak normal, tapi 2 minggu kemudian ia mulai menyadari sesuatu yang sangat ganjal. Oh, kok gasnya sudah hampir habis ya? Biasanya satu tabung gas itu bisa tahan sampai sebulan. Kenapa sekarang cuma 2 minggu aja? Apa mungkin aku lebih sering masak? Tapi rasanya nggak juga deh. Atau mungkin gasnya ada yang aneh nih. Aku harus tanya ke tetangga. Kalau mereka mengalami hal yang sama, berarti emang ada yang nggak beres nih. Ibu itu kemudian memutuskan untuk mendatangi rumah tetangganya untuk menanyakan masalah hal yang serupa. Oh, aku mau tanya, gas di rumahku biasanya bisa tahan sebulan, tapi sekarang baru 2 minggu, udah hampir habis. Di tempat ibu kayak gitu juga nggak? Iya Bu, aku juga merasakan hal yang sama. Awalnya aku kira anak-anak makin sering masak mie atau gorengan, tapi ternyata gasnya memang lebih cepat habis dari biasanya. Aku curiga sih, jangan-jangan gas yang kita beli dari warung Pak Jono itu ada yang aneh. Aku juga mulai kepikiran begitu, Bu. Masa iya semua rumah tiba-tiba jadi lebih boros gas? Ini harus kita tanyakan ke orangnya. Ini harus kita tanyakan ke orang lain juga. Kalau mereka juga mengalami hal yang sama, kita nggak bisa tinggal diam, Bu. Ibu itu dan tetangganya kemudian pergi ke rumah beberapa warga lain. Setelah berbicara dengan beberapa tetangga, mereka semua menyadari bahwa gas dari warung Pak Jono memang lebih cepat habis daripada biasanya. Kalau begini terus kita bakal rugi, Bu. Kita beli dengan harga lebih mahal, tapi malah cepat habis. Kita harus cari cara buat memastikan kalau gas yang dijual Pak Jono itu memang benar-benar penuh. Bu, rasa kita itu harus bicara dengan Pak RT. Ini bukan cuma masalah kita berdua, tapi semua warga juga harus tahu. Siang hari warung Pak Jono ramai didatangi para pelanggan yang ingin membeli tabung gas. Beberapa orang mengantri di depan rumah warungnya. Oh lihat nih, makin lama makin banyak orang yang datang beli gas di tempatku. Mereka nggak punya pilihan lain deh kayaknya. Cuma di sini yang ada stok melimpah dan tentu aja harganya aku yang tentukan. Pak Jono, aku butuh gas sekarang, di tempat lain kosong semua. Untung di sini selalu ada. Harganya masih sama kan, Pak? Betulan banget Pak, tapi ya harganya naik dikit Pak. Barang langka, permintaan banyak. Ya ampun, naik lagi. Tapi gimana lagi, aku butuh. Ya udah deh, nggak ada pilihan lain. Pak Jono, aku udah keliling kampung, semua warung nggak ada gasnya. Cuma di sini yang ada, aku beli satu ya Pak. Duh ibu, stok aku makin nipis. Aku kasih tapi ya, harganya udah beda. Ya Bu, harganya segini. Duh Pak, mahal banget jadinya. Tapi kalau nggak beli di sini, aku mau beli di mana lagi? Ya udahlah Pak, aku ambil satu. Oh, bisnis ini nggak ada ruginya selama mereka itu butuh gas. Mereka akan kembali lagi terus. Aku tinggal duduk manis, uang datang sendiri. Pak Jono masih tertawa puas sementara antrian di warungnya semakin panjang. Aneh, warung-warung lain kosong, tapi kenapa tempat Pak Jono itu selalu ada? Kok bisa ya? Warga banyak yang mengeluh kalau gas mereka itu cepat habis. Aku tidak bisa tinggal diam saja ini. Harus ada yang diselidiki di sini. Keesokan harinya di rumah Bu Siti, beberapa warga berkumpul untuk berbincang-bincang. Dan kemudian tak lama Pak RT pun datang. Bapak ibu-ibu, aku dengar banyak dari kalian yang kesulitan beli gas. Bisa ceritakan ke aku apa yang sebenarnya terjadi? Pak RT, aku heran, biasanya gas di rumah aku tuh tahan sebulan. Tapi yang terakhir aku beli tempat Pak Jono baru 2 minggu udah habis. Aku kira awalnya aku boros. Tapi setelah ditanyakan ke tetangga juga, mereka juga ternyata mengalami hal yang sama. Betul itu Pak RT, aku juga merasakan begitu. Aku beli gas di warung Pak Jono 2 minggu lalu. Sekarang sudah kosong. Biasanya sih tahan lebih lama. Aku curiga ada yang nggak beres sama gas yang dijual Pak Jono. Dan yang lebih aneh lagi Pak RT, di warung lain gas kosong, tapi kenapa di warung Pak Jono selalu ada? Harganya juga lebih mahal. Tapi ya kami juga nggak punya pilihan lain, jadi terpaksa beli di sana. Nah, berarti bukan cuma 1-2 orang yang mengalami ini.
Berarti ada sesuatu di balik ini semua. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus cari tahu Pak Jono itu berjualan. Kalau memang ada yang mencurigakan, aku harus bertindak. Atau aku akan cari tahu langsung. Aku akan perhatikan lebih dekat bagaimana Pak Jono itu bisa punya stok gas sebanyak itu. Sementara warung lain kesulitan. Kalau benar ada permainan kotor di sini, kita nggak bisa tinggal diam. Aku janji warga kampung ini harus diperlakukan dengan adil. Para warga mengangguk setuju. Mereka mulai merasa ada harapan bahwa kecurangan yang mereka curigai akan terbongkar. Malam hari di gudang warung Pak Jono. Berat juga ya tabung gas ini. Tapi nggak masalah, nggak ada yang boleh tahu soal cara aku itu bikin stok ini selalu ada. Harus pelan-pelan, nggak boleh ceroboh. Nah, sekarang waktunya memindahkan isi gas ini. Kalau aku itu bagi dua, aku bisa punya 2 tabung gas yang bisa dijual. Untungnya jadi double deh. Cuma butuh sedikit kesabaran aja. Perlahan, harus pelan-pelan biar gak ada suara mendesis yang mencurigakan. Gas ini harus pindah tanpa ada yang sadar. Gak boleh buru-buru, kalau enggak tekanan bisa berantakan. Ayo jalan pelan-pelan, jalan pelan-pelan. Dengar suara gas berpindah dengan halus. Beres, tinggal yang satu lagi. Harus cepat keburu malam nih. Udah ngantuk banget aku. Gak ada yang lebih menguntungkan dari ini. Gas murah, harga mahal, untung berlipat besok pagi. Warungku pasti lagi-lagi jadi penyelamat para warga. Padahal mereka nggak tahu aku yang bikin mereka itu sering balik. Siang hari di warung Pak Jono, tiba-tiba seorang bapak-bapak datang dengan wajah merah padam, membawa tabung gas kosong di tangannya. Pak Jono, ini gimana ceritanya? Aku baru beli gas kemarin sore, tapi pagi ini udah habis. Ini nggak masuk akal deh. Wah, kalem, jangan marah-marah dong. Mungkin istri sampean itu di rumah masaknya lebih lama daripada biasanya. Kadang kalau masak air atau gorengan sering pakai api besar, jadi cepat habis. Jangan main-main Pak Jono, aku udah pakai gas bertahun-tahun dan nggak pernah secepat ini habisnya. Biasanya bisa seminggu, ini cuma setengah hari. Jangan kira aku itu bodoh ya Pak. Ya ini gas di rumah aku cepat habis. Jangan-jangan memang ada yang tidak beres. Ya ampun Pak, jangan marah dulu dong. Aku juga bingung soalnya. Bukan cuma bapak yang mengeluh. Mungkin memang ada masalah dari pabriknya. Dari pabrik? Maksudnya gimana sih Pak? Aku beli gas dari tempat lain nggak pernah begini. Ini cuma gas yang dari warung papai aja yang aneh. Aku dengar kualitas produksi gas sekarang itu menurun. Banyak yang bilang tabungnya nggak diisi penuh. Mungkin ini salah satu dampaknya. Aku kan cuma jualan Pak. Kalau dari sananya kurang isi, aku juga nggak bisa apa-apa. Bohong. Ini bukan soal pabrik, ini soal bapak yang curang. Aku yakin bapak mengakali gas ini, iya kan? Jangan pura-pura bodoh deh Pak. Iya, aku ngerasakan gas di rumah cepat habis. Mungkin memang ada yang salah di sini. Astagfirullahaladzim Pak, aku ini seorang pedagang yang cari untung yang halal. Kalau aku curang, pelanggan pasti pada kabur semua. Aku cuma menjual sesuai stok dari distributor. Gak ada yang aku kurang-kurangi. Kalau bapak yakin nggak curang, ayo kita buka salah satu tabung gas yang baru. Kita lihat sama-sama apakah isinya benar-benar penuh atau tidak. Ini kan nggak perlu sampai segitunya. Kalau bapak mau, aku ganti aja deh tabungnya gratis. Bukan soal diganti Pak Jono, ini soal kejujuran. Kalau bapak nggak punya niat buruk, kenapa takut dibuka di depan warga? Atau gini aja Pak, kalau bapak mau, gas yang di belakang saya boleh aja kok. Cuman jangan dibuka Pak, nanti saya rugi. Kecuali kalau bapak beli dulu gasnya, baru dibuka. Nah itu baru saya nggak keberatan. Soalnya itu kan gasnya punya bapak, gimana? Ya nggak mau lah, eman-eman uangnya. Ini dipakai aja gasnya daripada cuma dipakai buat uji coba. Nah itu tahu. Jadi bagaimana sekarang? Masih mau beli gas? Apa masih mau minta beli? Nggak ada deh, aku beli aja deh. Nah pilihan yang bagus Pak Udin. Suasana di warung kembali tenang akibat respon dari Pak Jono.
besok pasti laku keras lagi, modal kecil untuk besar. Siapa yang bisa lebih pintar daripada aku ya? Namun tidak menyadari bahwa gas sudah menyebar ke seluruh ruangan. Pak, kok bau gasnya nyebar ke sini sih? Hati-hati jangan main-main sama gas loh. Tenang aja, Ibu. Aku itu sudah biasa melakukan ini. Cuma sebentar lagi selesai sih, Bu. Mulai khawatir ia mencoba mengencangkan karet selang, tetapi justru terdengar suara yang mendesis. Apa ini? Kok gasnya keluar dari sini sih? Dan lebih deras lagi. Sial, ini nggak bisa berhenti. Harus segera ditutup ini. Ia kemudian buru-buru berdiri tetapi tanpa sengaja menyenggol lampu minyak di dekatnya. Api dari lampu itu langsung menyambar udara yang udah dipenuhi oleh gas. Seketika ledakan besar mengguncang warung Pak Jono. Beberapa warga yang masih terjaga langsung berhamburan keluar rumah melihat warung Pak Jono terbakar hebat. Astaga, warung Pak Jono meledak. Cepat panggilkan ambulan, ada yang terjebak di dalam. Tolong aku, tolong. Namun api terus menjalar, membakar seluruh warung dan juga seisi rumah Pak Jono. Ya Tuhan, ini akibatnya dari kelicikannya sendiri. Pak Jono. Pak Jono terbangun dengan melihat sekeliling dan menyadari dirinya masih berada di kamar, bukan di tengah kobaran api. Bapak, kenapa kok tiba-tiba bangun? Habis kayak dikejar setan. Astagfirullahaladzim, aku mimpi buruk, Bu. Aku lihat warung kita itu meledak. Aku kebakar, aku nggak yakin bisa keluar. Semua orang melihat aku hancur, Bu. Ampun, Pak. Cuma mimpi aja, Pak. Panik begitu sih. Udah, tidur lagi aja. Besok kita masih harus jualan loh. Berdasarkan perkataanku, kalau kita harus berhenti. Berhenti? Maksud Bapak berhenti? Jualan gas. Bapak sadar gak sih ini sumber duit kita loh. Kita sudah susah payah bangun usaha ini. Justru karena aku tuh sadar, makanya aku nggak mau kita itu lanjut begini, Bu. Kita jual gasnya curang. Bu, ini dosa kita mengurangi isi gas, jual mahal dan bikin warga susah. Bapak kok tiba-tiba berubah begini sih, Pak? Dan dulu kita itu ada masalah dengan para pelanggan loh, Pak. Kalau kita berhenti, kita mau makan apa, Pak? Bu, kalau kita itu terus begini nanti beneran kejadian kayak mimpiku lagi. Warung kita itu bisa beneran meledak. Warga makin curiga, bisa-bisa kita dilaporkan nggak tahu. Ditangkap polisi, ya kan? Tapi kita itu sudah terbiasa, Pak. Kalau kita berhenti, kita bakal kesusahan, Pak. Aku juga takut, Bu. Tapi aku lebih takut kalau kita itu terus-menerus hidup dari hasil menipu. Aku mau kita mulai jualan jujur, Bu, biar bisa nggak dihantui oleh rasa bersalah. Percayalah, rezeki bakal tetap ada kalau kita itu cari dengan cara yang benar. Kalau Bapak yakin ini yang terbaik ya udah. Tapi gimana kalau nanti pelanggan udah nggak mau beli dari sini lagi? Pastikan gas yang kita jual benar-benar penuh. Pelanggan bakal kembali lagi kalau mereka percaya dengan kita. Yang penting kita nggak licik lagi. Keesokan harinya para warga berkumpul dengan wajah penuh tanda tanya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, aku berdiri di sini bukan berdalih, tapi untuk mengakui kesalahanku. Bapak-bapak, ibu-ibu, aku yang selama ini udah curang dalam berjualan gas. Jadi benar dugaan kita, Bapak ini selama ini nipu kita semua loh. Jangan-jangan ada yang sampai rugi besar-besaran gara-gara ulah Bapak ini nggak bisa dibiarkan. Beberapa warga semakin mendekat, mengangkat tangannya seakan ingin menghajar Pak Jono. Namun sebelum situasi semakin memanas, cukup, aku tahu kalian itu marah. Dan kalian berhak marah, tapi kita itu bukan seorang preman. Kita selesaikan ini dengan kepala dingin ya. Pak Jono, kalau Bapak itu benar-benar menyesal, maka Bapak itu harus menebus kesalahan Bapak itu. Aku minta Bapak mengembalikan uang warga yang udah Bapak tipu. Itu satu-satunya cara terbaik bagi kami bisa percaya lagi dengan Bapak benar-benar mau berubah. Aku akan kembalikan uang warga yang sudah aku tipu. Aku sadar ini satu-satunya jalan untuk menebus dosa-dosaku. Kalau Bapak benar-benar mau ganti rugi ya udah, yang penting jangan macam-macam lagi ya. Tapi kalau sekali lagi ketahuan curang, jangan harap, jangan percaya lagi dengan kami. Aku paham, Pak. Mulai sekarang akan berjualan dengan jujur.